Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah materi TPS Sabtu 2. Nomor 1 adalah pola bilangan ya. Nah, di sini pola bilangannya itu terlihat bahwa polanya berbentuk naik. Nah, kalau naik itu berarti penjumlahan atau perkalian. Nah, kita cek satu-satu polanya. Nah, berapa? Plus 1, plus 4, plus 6, plus 4, plus berapa? 16. Nah, di sini kan udah terlihat dia membentuk sebuah pola, makanya kita langsung ganti. Coba kita lompat satu. 1 ke 6 plus 5, 6 ke 16 plus 10, 16 ke 36 plus 20. Nah, di sini kan berarti plus berapa? 5 kali 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini plus 40. Nah, 36 berarti di sini 76. Kemudian 2 ke 12 plus 10. 12 ke 32 plus 20. Nah, 10 ke 20 kali 2, 32 berarti kali 2 lagi plus 40. Ya, jadinya di sini 32 ditambah 40 yaitu 72. Jawabannya adalah yang C. Gitu. Selanjutnya untuk soal yang kedua itu masih sama berbentuk pola bilangan, yaitu polanya bilangannya maksud saya 5, 7, 11, 19, 35 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa polanya adalah naik. Pola naik. Nah, berarti masih tetap penjumlahan atau perkalian. Nah, kita coba dulu 5 ke 7 plus 2, 7 ke 11 plus 4, 11 ke 19 plus 8, 8 19 ke 35 berarti plus berapa? 16. Nah, 35 ke 67 plus 32. Nah, di sini plus 4. Nah, di sini kan terlihat polanya plus 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, ini berarti pola berbentuk kelipatan dari 2 ya. 2, 4 kan kelipatan 2, 8 juga kelipatan 2 atau pangkat gitu ya. Nah, terus berarti di sini setelah 64 dikali 2 adalah plus 128. 131 ditambah 128 artinya 952. 259. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 3 adalah berbentuk pola gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa ada gambar yang berbentuk seperti huruf V tapi enggak sama gitu ya, panjang garisnya. Nah, di sini untuk huruf V-nya sendiri itu dia berotasi sejauh 45 derajat enggak searah ya ini. Berarti berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, terus perhatikan untuk lingkarannya. Nah, lingkarannya juga ngikut ternyata. Terus untuk yang segitiga isinya juga sama dan segitiga yang enggak isinya juga sama. Tapi ternyata di sini ada penambahan sebuah bangun, yaitu bangun segitiga. Nah, berarti di sini untuk yang yang bawahnya itu kita putar semuanya searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Derajatnya adalah 45 derajat. Nah, di sini kita putar berarti jadinya kemungkinan adalah seperti ini. Kita putar. Nah, di sini berarti ada kotak, terus ada lingkaran, terus ada bilang ketupat yang isi dan ada sebuah segitiga. Tapi nanti ada penambahan satu buah bangun yaitu karena di sini untuk yang gambar yang di atas juga ada penambahan satu buah bangun. Berarti di sini nanti harus ada penambahan satu buah bangun. Kita cek di opsinya. Untuk gambar yang mirip seperti yang kita gambarkan di sini yaitu adalah opsi D dan opsi yang E. Nah, kita lihat yang opsi D. Di opsi D itu jumlah bangun yang ada itu masih sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi yang di opsi E itu ternyata ada penambahan bangun. Nah, berarti ini sesuai sama yang akan kita cari. Nah, berarti jawabannya adalah yang E karena ada penambahan satu buah bangun. Kayak yang tadi di sini ada 4 awalnya tapi nambah jadi 1 yaitu 5. Nah, di sini mula-mula ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini nanti ada penambahan satu buah bangun lagi. Jadi 6. Nah, opsi yang benar adalah opsi yang E. Oke, selanjutnya adalah nomor 4, masih sama soalnya berupa pola gambar. Nah, kita perhatikan di sini ada sebuah bangun berbentuk seperti bendera. Nah, bangunnya itu masih sama ya. Nah, terus
ada juga segitiga masih sama. Nah, di sini ada sebuah lingkaran tapi berubah menjadi setengah lingkaran kayak itu. Jadi setengahnya gitu ya. Nah, terus yang belah ketupat itu jadi segi 5. Berarti awalnya ada 4 segi jadi 5 segi gitu ya. Nah, terus di sini awalnya kosong, yang di sini kosong. Nah, di sini jadi nambah satu buah bangun kayak itu. Nah, berarti kita cari pola yang sama. Nah, ini berarti samanya kayak yang bangun datar yang berbentuk seperti bendera kayak itu. Nah, di sini berarti kita bisa gambarkan masih sama ya, yang berbentuk benderanya. Nah, terus di sini untuk yang di benderanya kan di dekatnya tuh ada sebuah bangun segitiga. Nah, berarti ini sama aja bangun yang ini ya, yang lingkaran. Jadi segitiga yang isi di sini itu sama aja kayak bangun yang lingkaran. Jadi ini tetap sama lingkaran. Terus, nah di belakangnya bendera itu ada lingkaran, tapi jadi setengah lingkaran. Nah, di sini di belakangnya ada sebuah kotak. Nah, jadi setengah berarti jadinya segitiga. Nah, gini ya. Awalnya segi 4 jadi setengah. Nah, di sini tadi awalnya lingkaran jadi setengah lingkaran. Terus di bagian kakinya itu ada belah ketupat jadi segi 5. Nah, di sini kita ada segitiga. Jadi tambah satu segi jadinya segi 4. Nah, terus di sini awalnya nggak ada jadi penambahan sebuah bangun lingkaran. Nah, di sini awalnya nggak ada jadi nambah sebuah bangun. Nah, bangunnya apa aja kayak itu ya, bebas kayak itu. Nah, di sini kita lihat opsi yang mirip-mirip, yaitu opsi mana? Opsi yang mirip sama gambar yang ini adalah opsi yang B. Opsi yang B sama yang E ya. Tapi yang B itu di sini segitiga, di sininya masih segitiga. Nah, berarti kemungkinan yang benar adalah yang E. Nah, di sini benar nih. Kenapa yang E? Ada berbentuk L, terus ada lingkaran isinya, ada sebuah segitiga, terus ada segi 4-nya, terus ada penambahan sebuah bangun, yaitu ternyata di sini penambahan bangunnya adalah segitiga kayak itu. Nah, berarti opsi yang benar adalah opsi yang E. Oke, soal yang kelima adalah soal berbentuk logika. Nah, di sini soalnya berbunyi makhluk laut yang bernafas dengan insang adalah ikan. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernafas dengan paru-paru. Jadi, untuk menjawab soal logika seperti ini, kita bisa gambarkan dengan menggunakan diagram Venn. Nah, di sini punya makhluk hidup yang bernafas dengan insang adalah ikan. Insang adalah ikan. Nah, terus ada makhluk hidup yang bernafas dengan paru-paru, yaitu lumba. Nah, di sini kita lihat opsinya. A. Semua lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. Nah, lumba-lumba itu bukan termasuk jenis ikan karena dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, dia kan enggak masuk ke dalam himpunan si ikan kan. Jadi yang opsi A adalah salah. Kemudian yang opsi B. Semua lumba-lumba dan ikan adalah makhluk yang hidup di laut. Nah, di sini benar karena di sini lumba-lumba sama ikan dua-duanya adalah makhluk hidup yang hidup di laut. Nah, terus yang C, kenapa kok bisa salah? Sebagian lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. Kita perhatikan tadi bahwa lumba-lumba sama ikan itu adalah dua jenis hubungan yang berbeda karena di sini kita gambarkan nggak nyatu ya, karena ikan itu bernafas dengan paru-paru dan ikan bernafas dengan insang dan lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Makanya di sini yang C salah. Terus yang D, semua ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Semua ikan termasuk jenis lumba-lumba. Ikan itu bukan lumba-lumba, jadi otomatis salah. Yang E, sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba. Nah, sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba itu otomatis juga salah. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya adalah nomor 6. Nomor 6 soalnya masih sama soal logika. Bunyinya adalah tidak ada bunga mawar kecuali mawar putih dan mawar merah. Santi menerima bunga bukan putih, bukan merah. Simulan yang tepat tentang bunga yang diterima Santi adalah A. Bunga mawar putih, B. Bunga mawar ungu, C. Bunga bukan mawar, D. Bunga bukan mawar putih, dan yang E. Bunga mawar bukan ungu dan bukan putih. Nah, di sini dari kalimat yang pertama kita bisa gambarkan diagram Venn, yaitu tidak ada bunga mawar kecuali mawar putih dan mawar merah. Jadi ada bunga
bunga mawar itu hanya ada merah sama putih. Ini yang merah, ini yang putih. Nah, selain itu berarti bukan bunga mawar karena bunyi kalimatnya adalah kalau bunga mawar berarti hanya merah sama putih. Nah, Santi menerima bunga bukan putih, bukan merah. Nah, simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima Santi adalah, nah di sini berarti otomatis si Santi menerima bunga bukan merah dan putih, berarti mungkin di sini pokoknya selain yang di himpunan bunga mawar ya kayak itu. Nah, berarti Santi menerima bunga bukan mawar kayak itu. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Selanjutnya nomor 7 itu soal sebab akibat ya. Nah, di sini untuk kalimat pertama bunyinya adalah pada musim kering tahun ini petani di Desa Sukamaju gagal panen. Kemudian untuk yang kalimat keduanya adalah warga Desa Sukamaju mencari air di desa lain. Nah, untuk menjawab soal sebab akibat seperti ini biasanya kita menggunakan penambahan kata yaitu jika dan maka. Jika itu ditambahkan untuk penyebab dan maka itu sebelum akibatnya kayak itu. Nah, kita cross check ke opsi yang ada. Yang A itu pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Benar apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan penyebab berarti kan ditambahin jika. Jika untuk penyebab. Kalau terus maka itu sebelum yang akibat. Nah, kalau misalkan nyambung itu berarti opsinya benar. Nah, di sini berarti kita tambahin jika. Jika pada musim kering tahun ini petani di Desa Sukamaju gagal panen, akibatnya warga Desa Sukamaju mencari air di desa lain. Nah, di sini nggak nyambung ya karena di sini nggak ada hubungannya antara gagal panen sama mencari air di desa lain. Jadi opsi yang A adalah opsi yang salah. Oke, A berarti salah. Terus yang B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Nah, 2 yang penyebab berarti kita tambahin jika di opsi yang kedua, yang opsi kalimat kedua, terus ditambahin kata maka sebelum kalimat yang ke-1. Nah, jika warga Desa Sukamaju mencari air di desa lain, maka pada musim kering tahun ini petani di Desa Sukamaju gagal panen. Nah, malah nggak ada hubungannya kayak itu ya, malah nggak nyambung. Oke, berarti yang B bukan. Terus yang C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Penyebab berarti jika dan jika itu ya, 1 dan 2-nya kita tambahin jika dan jika. Jika pada musim kering tahun ini petani di Desa Sukamaju gagal panen, terus jika warga Desa Sukamaju mencari air di desa lain. Malah nggak nyambung juga. Terus yang D, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari beberapa penyebab yang tidak saling berhubungan. Berarti akibat. Nah, berarti kita tambahin maka kayak itu. Pada musim kering tahun ini, petani di Desa Sukamaju gagal panen. Warga Desa Sukamaju, maka warga Desa Sukamaju mencari air di desa lain. Nah, tidak saling berhubungan. Nah, di sini sebenarnya saling berhubungan karena di sini sebenarnya kan adanya kejadian gagal panen dan sama mencari air itu ternyata ada penyebabnya yang sama, yaitu adalah musim kering. Seperti kita tahu bahwa kalau misalkan musim kering itu biasanya petani itu gagal panen kayak itu gara-gara airnya kan di sawahnya itu kurang ya. Nah, terus karena musim kering juga menyebabkan si warga di Desa Sukamaju juga akan kesusahan untuk pasukan airnya kayak itu. Makanya di sini warga Desa Sukamaju mencari air di desa lain kayak itu. Jadi jawabannya bukan D tapi yang E kayak itu. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari satu penyebab yang sama. Penyebab yang samanya adalah musim kering. Gitu. Oke, selanjutnya adalah nomor 8. Untuk soal yang nomor 8 ini sebenarnya masih setipe dengan soal yang nomor 7, yaitu berbentuk sebab akibat. Nah, untuk yang soal nomor 8 ini kalimat pertamanya berbunyi siswa dilarang membawa telepon genggam ke sekolah. Kemudian yang kalimat keduanya, beberapa siswa mengalami penurunan prestasi. Nah, di sini hubungannya terjadi di sini apa gitu ya. Untuk yang opsi A, pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibatnya. Kalau penyebab ditambahin jika, akibat ditambahin maka. Jika siswa dilarang membawa telepon genggam ke sekolah, maka beberapa siswa mengalami penurunan prestasi. Nah, ini nggak nyambung ya. Jika siswa dilarang membawa telepon genggam ke sekolah, maka beberapa siswa mengalami prestasi. Nggak ada kaitannya kan antara siswa yang dilarang membawa telepon genggam ke sekolah sama adanya penurunan prestasi. Nah, yang ada kayak malah kebalikannya, yaitu jika beberapa siswa mengalami penurunan prestasi, maka siswa dilarang membawa telepon genggam ke sekolah karena siswanya kan
mengalami penurunan prestasi, otomatis prestasinya menurun. Jadi untuk menanggulangi untuk meningkatkan nilai siswa itu, maka mungkin bisa aja si sekolah membuat sebuah aturan bahwa siswa nggak boleh bawa telepon genggam ke sekolah. Nah di sini berarti yang benar adalah jika beberapa siswa mengalami penurunan prestasi, maka siswa dilarang membawa telepon genggam ke sekolah. Nah opsi yang ini adalah opsi yang duanya penyebab dan satunya adalah akibat, berarti yang B ya, itu yang C, D sama E berarti otomatis sudah salah itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 9, soalnya adalah sebuah toko menjual boneka dengan harga yang beragam. Harga boneka ayam hanya lebih murah daripada salah satu boneka. Ya, berarti kan ayam murah kedua ya, kayak itu. Terus boneka macan lebih mahal daripada beruang, ayam, dan koala. Pokoknya di sini macan itu lebih mahal daripada beruang, ayam, dan koala. Untuk urutan beruang, ayam, koalanya itu kita nggak tahu nih, apakah beruang itu lebih mahal daripada ayam dan lebih mahal daripada koala, atau kemungkinan yang lain. Pokoknya macan lebih mahal daripada beruang, ayam, dan koala. Terus selanjutnya boneka panda lebih mahal daripada beruang tapi lebih murah daripada koala. Panda lebih mahal daripada beruang, panda lebih murah dari koala. Nah di sini berarti kan bonekanya ada 5 ya. Oke, kita bikin 5 susun, yaitu ada 5 boneka. Nah syaratnya yang pertama adalah ayam murah kedua. Berarti kan kita bikin misalnya dari mahal ke murah, ini bebas mau dari murah ke mahal atau mahal ke murah. Di sini saya buatnya mahal ke murah aja kayak itu. Nah ayam itu murah kedua, berarti kan ini murah, paling murah di sini ya. Terus ayam paling murah kedua, berarti otomatis ayam di sini. Macan lebih mahal daripada beruang, ayam, dan koala, berarti macan. Nah urutannya macan kan mahal, paling mahal ya daripada beruang, ayam, dan koala, berarti beruang, ayam, koala, atau koala, ayam, beruang. Di sini macannya berarti. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu macan kan lebih mahal daripada beruang, ayam, koala, dan macan lebih mahal daripada koala, ayam, beruang. Nah di sini ayamnya udah pasti di urutan kedua, tapi beruang sama koalanya kita nggak tahu mau di urutan keberapa. Makanya di sini dibuat dua kemungkinan, antara beruangnya lebih mahal daripada koala dan koalanya lebih mahal daripada beruang. Nah terus syarat yang ketiga, panda lebih mahal daripada beruang. Panda lebih mahal daripada beruang. Nah berarti kemudian di sini ya, panda lebih mahal daripada beruang di sini, tapi panda lebih murah daripada koala. Oh, nah berarti kalau misalkan kita taruh di sini kan berarti kan panda lebih mahal daripada beruang dan lebih mahal daripada koala. Nah berarti untuk opsi yang atas itu bukan salah, yaitu karena panda di syaratnya itu harus lebih mahal daripada beruang tapi lebih murah daripada koala. Nah berarti letaknya di mana? Berarti panda kemudian di sini, karena panda lebih murah daripada koala tapi lebih mahal daripada beruang. Nah jadi urutannya dari mahal ke murah adalah macan, terus koala, terus panda, ayam, dan yang paling murah adalah beruang. Nah yang ditanyakan adalah harga boneka ketiga termahal. Ketiga termahal, paling mahal macan, ketiganya berarti kan ini 1, 2, 3. Nah berarti panda gitu. Ini adalah nomor 10. Nomor 10 ini setipe sama yang nomor 9 tadi, urutan tempat duduk kalau yang ini. Nah di sini soalnya adalah ada 6 orang sedang duduk berteret di bangku dengan nomor 1 sampai 6. Amy duduk di kursi paling pinggir. Terus Jordi duduk tepat di antara Tina dan Mirna. Amy dan Mirna itu duduk mengapit Charlie. Berarti Charlie di tengah-tengahnya, Amy dan Mirna gitu ya. Di samping Tina duduklah Dita, sampingnya Tina duduklah Dita. Pokoknya kita nggak tahu apakah di samping kiri atau di kanannya. Nah, jika Amy duduk nomor 6, yang ditanya adalah siapa yang duduk di nomor 2 dan 4. Nah, berarti kan kita buat di tempat duduknya itu ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi untuk yang pertama Amy paling pinggir, tapi yang di ketentuan yang ketiga jika Amy nomor 6, berarti kita langsung nomornya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Amy itu paling pinggir dan di nomor 6. Nah, berarti Amy di sini. Jody di antara Tina dan Mirna. Jody di antara Tina dan Mirna. Berarti kita bisa tuliskan ini ya. Tina, Jody, Mirna, atau Mirna, Jody, Tina. Ada 2 kemungkinan. Soalnya di sini ketentuannya Jody di antara Tina dan Mirna. Kita nggak tahu Tina sama Mirnanya itu dulunya
Tina di kiri atau Tinanya di kanan kayak itu. Terus Emi dan Mirna duduk mengapit Sherly. Nah, kita udah tahu nih Emi itu di posisi 6 dan Mirna mengapit Sherly, berarti Mirnanya di sini. Nah, Emi dan Mirna mengapit Sherly, berarti Sherly di nomor 5. Nah, di samping Tina duduklah Dita. Di samping Tina duduklah Dita. Nah, tadi kan urutannya ada yang ketentuan nomor 5 adalah Jody di antara Dina dan Mirna. Nah, di sini Mirnanya nomor 4. Berarti Jodinya di sini dan Dinanya di sini. Kita pakai yang kemungkinan 1. Karena kita nggak mungkin pakai yang kemungkinan 2. Kalau kemungkinan 2, nah di sini kan Mirna, Jody sama Tina. Nah, di sini padahal udah diisi sama Sherly sama Emi ya. Nah, berarti kemungkinan yang mungkin adalah kemungkinan nomor 1. Nah, terus di samping Tina duduklah Dita. Ya, berarti Dita di pojok yang nomor 1. Nah, yang ditanya adalah siapa yang duduk di nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu adalah Tina, nomor 4 adalah Mirna. Nah, opsinya benar adalah Tina dan Mirna, yaitu opsi yang B kayak itu. Oke.